Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Omar Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendukung optimalisasi proyek Bali Maritim Tourism Hub melalui penyertaan modal negara atau PMN. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendukung optimalisasi proyek Bali Maritim Tourism Hub melalui penyertaan modal negara atau PMN. Wakil Ketua BAKN Hendrawan Supratikto mengatakan, pemberian PMN di tahun 2021 kepada PT Pelindo dinilai efektif dalam mengembangkan pelabuhan Benoa menjadi berdaya saing internasional. Artinya, pelabuhan Benoa nantinya dapat diandalkan sebagai pintu masuk pengembangan pariwisata dan ekosistem di Bali. Hendrawan menambahkan, pembangunan Bali Maritim Tourism Hub diharapkan tercapai sesuai target, sehingga banyak kapal pesiar yang bersandar dan memberikan dampak positif ekonomi. Tahun 2026 diharapkan jumlah kapal-kapal yang bisa bersandar akan lebih banyak, bahkan diperkirakan bisa sampai 6.000 kapal dalam satu tahun, dan dari 6.000 itu sebagian berukuran 300 meter. Jadi kapal yang memiliki daya tampung sekitar 3.000 sampai 4.000 wisatawan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka Indonesia benar-benar menjadi satu destinasi wisata top di dunia, masuk radar industri pariwisata dunia. Itu sebabnya DPR mendukung penyertaan modal negara ini, dan penggunaannya tadi kami lihat cukup bagus antara perkembangan fisik dengan realisasi anggarannya. Perkembangan fisiknya bahkan lebih cepat ya. Bali merupakan jantung pariwisata Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada ekonomi wisata. Bali Maritim Tourism Hub merupakan strategi terobosan untuk memaksimalkan potensi peningkatan wisatawan mancanegara. Dari Bali, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online melalui Kepres nomor 21 tahun 2024. Pada 14 Juni lalu, anggota Komisi 3 DPR RI berharap bahwa Satgas itu dapat bekerja maksimal dalam pencegahan dan juga penegakan hukum judi online. Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online melalui Kepres nomor 21 tahun 2024 pada 14 Juni lalu. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli berharap Satgas itu dapat bekerja maksimal dalam pencegahan dan penegakan hukum judi online. Jaki Uli menyebut judi online memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan. Pembentukan Satgas Judi Online merupakan upaya untuk melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Berkaitan dengan itu, Satgas Judi Online diminta untuk bekerja maksimal dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, utamanya dalam penegakan hukum serta menangani pengaruh jaringan judi online dari luar negeri. Mudah-mudahan Satgas ini dapat bermanfaat dan sebaik-baiknya. Karena sepengetahuan yang kami terima, informasi yang kami terima, judi online ini dibandari atau dioperatori oleh mereka-mereka yang berada di luar negeri. Ini masalahnya jadi sulit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kemajuan teknologi. Sehingga itu bisa terjadi, sehingga sulit sekali untuk diatasi. Jadi mudah-mudahan dan Satgas ini terbentuk dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat itu. Di mana puncak dari dampak negatif ini seperti seorang polwan membakar suaminya, seperti seorang anggota TNI bagian keuangan memakan uang kesatuannya. Semua itu digunakan untuk judi online. Belum lagi keluarga yang berantakan karena akibat judi online ini. Jaki Uli menambahkan, penguatan pengawasan memiliki peran penting dalam mencegah merebaknya judi online di Indonesia, baik pengawasan internal dari keluarga maupun pengawasan eksternal, mulai dari kepolisian hingga pemerintah pusat. Andini dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seruan All Eyes on Papua belakangan ini menggema di berbagai laman media sosial. Seruan tersebut merupakan kampanye atas protes masyarakat terhadap alih fungsi lahan kelapa sawit di hutan Papua. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI menilai kejadian alih fungsi lahan kelapa sawit di hutan Papua merupakan buntut dari kurangnya keterlibatan masyarakat adat setempat dalam rencana investasi pemerintah di wilayah tersebut. Seruan All Eyes on Papua belakangan ini menggema di berbagai laman media sosial. Seruan itu merupakan kampanye atas protes masyarakat terhadap alih fungsi lahan kelapa sawit di hutan Papua. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman menilai kejadian ini merupakan buntut dari kurangnya keterlibatan masyarakat adat setempat dalam rencana investasi pemerintah di wilayah tersebut. Ia menuturkan tanah Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia, sebab masyarakat adat Papua sangat bergantung pada wilayah hutan sebagai tempat bermukim dan lumbung pangan. Ia menekankan bahwa pemerintah masih dapat berinvestasi di wilayah Papua asalkan mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat adat. Namun, Sulaiman menyayangkan pemerintah yang kurang serius melibatkan masyarakat Papua dalam rencana investasi. Hutan adalah segala-galanya buat mereka. Nah, karena itu sebetulnya kalau dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah setempat bersama dengan masyarakat adat di sana, saya kira ini bisa diatur. Ada daerah yang mungkin tidak bisa diganggu karena ada situs adat misalnya di situ. Ada bagian juga yang memang boleh dibuka, boleh diinvestasikan di situ. Nah, karena itu yang saya lihat kesungguhan pemerintah mau menginvestasi di sana ini tidak diikuti dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat di situ. Mereka merasa tidak diorangkan, tidak dihargai, itu sebabnya selalu ada gangguan semacam itu. Lebih lanjut, Sulaiman berharap pemerintah maupun investor dapat memberdayakan masyarakat Papua sebagai pekerja. Hal itu sebagai tanggung jawab sosial karena hilangnya mata pencaharian masyarakat Papua yang banyak mengandalkan dari hasil hutan. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara di seluruh tingkat pendidikan, serta terkait dengan persoalan P3K sektor pendidikan di Kabupaten Bandung. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara di seluruh tingkat pendidikan, serta terkait persoalan P3K di sektor pendidikan di Kabupaten Bandung. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, pihaknya perlu mendapat penjelasan mengenai efektivitas dana transfer ke daerah dalam berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Kabupaten Bandung. Untuk itu, penjelasan, masukan, dan aspirasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang mengetahui alur anggaran pendidikan dari pusat diharapkan bisa membantu Komisi 10 DPR RI untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia. Selain masalah anggaran transfer ke daerah untuk dukungan pendidikan, Komisi 10 juga ingin mengetahui langkah konkret Pemkab Bandung dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan P3K guru dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya.
menemukan transfer daerah yang cukup besar dari anggaran fungsi pendidikan. Masalah lain tentu tadi masalah guru P3K ya, terkait P3K itu swasta mengeluh pindahnya dari swasta ke negeri itu yang lolos P3K. Yang mencuat juga kasus lahan atau aset sekolah-sekolah di sini itu banyak sengketanya. Jadi ada banyak sekolah yang dihibah, hasil hibah pas dilewatin tol misalkan gitu, itu diklaim oleh ahli waris, digugat gitu. Dan banyak lagi kasus-kasus gugatan dari kepemilikan lahan sekolah. Dari Soreang, Kabupaten Bandung, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. BKSAP DPR RI bekerja sama dengan House Democracy Partnership atau HDP menggelar konsultasi bimbingan teknis penguatan kompetensi dukungan keahlian terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif. BKSAP DPR RI bekerja sama dengan House Democracy Partnership atau HDP menggelar konsultasi bimbingan teknis penguatan kompetensi dukungan keahlian terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif. Forum yang dihadiri juga oleh mantan anggota Senat Amerika Serikat Nick Johraal membahas sejumlah gambaran umum tentang cara-cara terbaik yang dapat dilakukan oleh expert staff di DPR RI agar lebih mampu mengidentifikasi dan menangani masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih baik. Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Endah Cahyani Dwirini menjelaskan, keterlibatan expert staff di DPR RI sangatlah penting sebagai garda terdepan dalam menghasilkan produk undang-undang. Ia menambahkan, pada kesempatan ini, para expert staff di DPR RI juga berkesempatan berbagi pengalaman tentang proses penyusunan undang-undang yang ada di Indonesia. Dari US Congress bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk mengadakan semacam seminar dan pelatihan penguatan kapasiti dari para supporting system di DPR. Jadi tema kali ini adalah bagaimana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dan juga keterlibatan dari organisasi masyarakat madani (CSO) untuk menghasilkan undang-undang yang responsif. House Democracy Partnership atau HDP ini merupakan salah satu organisasi internasional yang bekerja sama dengan BKSAP guna meningkatkan kapasitas dan dukungan keahlian kepada para anggota dewan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para expert staff di DPR RI bisa berbagi pengalaman dan mengkomparasikan penyusunan undang-undang yang terjadi di Indonesia dengan Amerika Serikat. Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Tim Was Haji DPR RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan haji tahun 2024. Harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, haji dan juga terus berulang setiap tahunnya. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Permasalahan fasilitas dan juga pelayanan bagi jemaah haji dinilai masih kurang maksimal. Overkapasitas maktab di Arafah, fasilitas toilet yang kurang ramah bagi lansia, standar gizi makanan jemaah, keterlambatan dan juga minimnya transportasi ke Ar-Musna menjadi indikator ketidakseriusan pemerintah dan juga catatan penting bagi tim UAS Haji DPR RI. Saksikan liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. UAS Haji DPR RI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan haji tahun 2024. Harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan haji yang terus berulang setiap tahunnya. Permasalahan fasilitas dan pelayanan bagi jamaah haji dinilai masih kurang maksimal. Overkapasitas maktab di Arafah, fasilitas toilet yang kurang ramah bagi lansia, standar gizi makanan jamaah, keterlambatan dan minimnya transportasi ke Ar-Musna menjadi indikator ketidakseriusan pemerintah dan catatan penting bagi tim UAS Haji DPR RI. Dalam kunjungannya, tim UAS Haji DPR RI menemukan beberapa jamaah haji tidak mendapatkan tempat tidur yang layak saat di Mina. Bahkan, para jamaah harus rela tidur di lorong tenda. Memang kami masih memberikan beberapa catatan penting bahwa pertama soal masih adanya over capacity dari para jamaah kita selama di Mina. Terutama yang saya saksikan tadi itu adalah di JKS 11 ya, yang seharusnya 440 jamaah tetapi ternyata kapasitasnya hanya sekitar 380-an sehingga sekitar 50 jamaah harus dipindahkan ke tenda yang lain. Tim UAS DPR RI mengkritisi keterlambatan transportasi atau bus yang akan membawa jamaah haji menuju Ar-Musna. Hal ini harus menjadi perhatian, mengingat terbatasnya waktu dan jumlah jamaah yang harus segera berpindah. Oleh karena itu petugas waspada, siaga, dan saya menemukan fakta ini janjinya mobil jam 7, ada yang jam 6, sampai hari ini mobil satu pun belum ada yang hadir, yang datang. Karena itu penanganan transportasi harus betul-betul ditingkatkan, diperkuat lagi. Yang kedua, persiapan kesehatan, alhamdulillah saya cek pada sehat semua, makanan juga mereka puas. Sekarang tinggal yang paling pokok transportasi. Transportasi ini. Selain fasilitas tenda para jamaah haji, tim UAS DPR RI juga menyoroti fasilitas toilet dan kamar mandi yang masih minim dan kurang ramah lansia. Ketersediaan toilet dengan jumlah jemaah masih sangat timpang. Hal ini membuat jemaah harus antri berjam-jam hanya untuk ke toilet. Yang ada ini menggunakan toilet jongkok, apa namanya? Jongkok itu kan. Yang duduk hanya satu.
Artinya kalau dikaitkan dengan kebutuhan jamaah haji ramah lansia, ya seharusnya itu yang duduk ya minimal 3 lah ya. Nah, tiga tempat, kloset duduknya. Nah ini cuma 1. Nah, artinya kamar mandinya nggak ramah lansia ya? Kamar mandinya belum. Berlandaskan fakta yang terjadi di lapangan, Tim Was Haji merekomendasikan segera membentuk pansus sebagai tindak lanjut dari permasalahan haji yang belum terselesaikan. Pansus diharapkan dapat mengurai masalah terkait kuota, fasilitas, dan juga layanan jamaah yang kurang maksimal. Ya tentu ini menjadi PR buat kami bahwa pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena memang setiap tahun selalu berulang terjadi dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dari Kementerian Agama, dan tentu bukan hanya oleh Kementerian Agama tetapi juga ada beberapa pihak terkait terutama dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji, karena mereka juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang memang selama ini tentu harus dilakukan transparansi. Tentunya untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan tingginya angka keberangkatan haji, agenda haji harus dipersiapkan dengan matang dan serius. Hal ini untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal bagi para jamaah haji Indonesia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Kantin merupakan salah satu hal yang penting yang wajib ada di setiap instansi yang tentunya memiliki banyak kegunaan. Dan selain sebagai tempat menyediakan makanan, kantin juga berfungsi sebagai tempat berkumpul yang memberi kesempatan dan juga berinteraksi dan membangun hubungan dengan rekan kerja, termasuk kantin demokrasi yang ada di DPR RI. Seperti apa dan bagaimana kantin demokrasi ini? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, kantin demokrasi menyajikan berbagai hidangan pilihan yang lezat dan juga fasilitas yang nyaman. Selain menjadi tempat untuk memanjakan lidah, di sini dekorasi juga modern. Maksud kami dekorasi modern kantin demokrasi juga menambah kenyamanan bagi para pengunjung sehingga dapat menjadi tempat peningkatan produktivitas dan juga representasi demokrasi sesuai dengan yang diharapkan. Dan bisa tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan kantin demokrasi yang menghadirkan kesan nyaman di setiap sudutnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini.
Sobat TVR Parlemen, pernah nggak sih lagi asik kerja terus tiba-tiba lapar? Pasti jadi nggak konsen ya, bolak-balik lihat jam. Terus kepikiran apa yo? Siapa nih di sini yang kepikiran sama kantin? Kantin atau kafetaria terutama untuk karyawan menjadi tujuan utama ketika perut sudah mulai keroncongan di sela-sela bekerja. Membayangkan hidangan lezat dan bergizi serta disajikan di tempat yang nyaman pasti menjadi poin plus tersendiri bagi kehadiran sebuah kantin. Ya, konsep inilah yang dihadirkan di Kantin Demokrasi. Sesuai namanya, kantin ini terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tempat di mana demokrasi negara ini berlangsung. Di mana ribuan orang dari berbagai kalangan setiap harinya silih berganti hadir untuk rapat di DPR, mulai dari jajaran pemerintahan, perwakilan dari negara lain, pimpinan perusahaan, hingga masyarakat umum. Dari sanalah ide untuk menghadirkan kantin premium yang tidak hanya menyajikan makanan yang lezat, namun juga higienis, bersih, dengan harga yang terjangkau. Nantinya akan ada 24 tenan dalam Kantin Demokrasi yang siap memanjakan lidah pengunjungnya. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan tes food terhadap 60 jenis makanan yang nantinya akan membuka gerainya di Kantin Demokrasi. Tamu yang hadir dalam tes food tersebut akan memberikan penilaian terhadap makanan-makanan yang disajikan. Menu-menu yang disajikan variatif, didominasi oleh kuliner Nusantara seperti selat Solo, sop iga, bakso, dan berbagai jenis makanan lainnya. Kategori yang akan dinilai antara lain tampilan makanan, rasa makanan, tekstur makanan, dan juga aroma makanan. Selain rasa dari makanan, yang tentunya diperhatikan dari kantin ini adalah kenyamanan di setiap sudutnya. Lebih dari itu, Kantin Demokrasi dirancang dengan suasana modern dan nyaman, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah nantinya dipastikan akan menjamu setiap pengunjung yang hadir di Kantin Demokrasi. Semoga Kantin Demokrasi tidak hanya menjadi tempat makan biasa ya, namun juga menjadi tempat untuk meningkatkan produktivitas, kebahagiaan, dan menjadi representasi demokrasi yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 24 Juni 2024. Pemirsa, pada pukul 10 pagi hari ini, Banggar DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menko Perekonomian. Dan pada pukul 2 siang, Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan PT Taspen Persero. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Pagi ini saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.